Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, mari kita lanjut. InsyaAllah pagi ini kita lanjut hadis yang ke-19 InsyaAllah di bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Memang bab ini bab hadisnya paling panjang, paling banyak, karena memang hidup ini butuh kesabaran. Kita sering, dan saya juga sering menyampaikan, hidup ini hanya ada dua pilihan, antara senang dan sedih. Kalau senang kita bersyukur, kalau sedih ya kita harus sabar. Antara untung dan rugi. Kalau untung kita bersyukur, kalau rugi kita juga harus bersabar. Tentu sabar dalam pengertian yang sangat luas, yang aktif. Antara sehat dan juga sakit. Mudah-mudahan kita terus menerus sehat walafiat seperti ini. Omikron juga tidak menyambangi kita, dan virus-virus yang lain. InsyaAllah kita semuanya sehat walafiat, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya juga menyampaikan doanya Nabi, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. Ya Allah, pagi ini Engkau karuniai aku nikmatmu, kemudian wa afiyatin, afiat, sehat, walafiat, bahkan juga wasitrin, Engkau juga telah mampu menutup kekurangan dan aibku. Saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah, aib, dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Luar biasa doa ini. Maka sempurnakan ya Allah seluruh nikmat-nikmatmu itu, kesehatan afiat ini, dan terus menerus Engkau menyempurnakan untuk menutup rapat-rapat semua keburukan dan kejelekanku di dunia dan di akhirat. Ini bentuk syukur kita Pak tiap pagi seperti ini. Tapi nanti kita tidak tahu, mudah-mudahan karena kita berjalan di atas takdir Allah, pasti nanti kita juga akan mengalami yang namanya sakit. Kalau sakit maka tidak ada jalan lain, kita bersabar menerima kenyataan takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kita tidak membenturkan diri dengan yang namanya penyakit. Saya juga berharap ini maskernya dipakai lagi Pak ya. Al-Falah kemarin sudah merenggangkan lagi sedikit ya, karena katanya Omikron ini di bulan ini lagi nyebar-nyebarnya jamaah sekalian. Tapi insya Allah tidak perlu kita terlalu khawatir, karena toh hampir semua teman-teman dokter yang saya ajak bicara, saya ajak diskusi, yang menanyakan insya Allah ya virus penyebarannya pun juga memang lebih dahsyat daripada varian kemarin, cuma tidak kefatalannya Pak tidak terlalu ganas menimpa kepada kita. Insya Allah andai kata ada di antara kita dikaruniai oleh Allah musibah ini, ayo tahu diri, jangan ke masjid ya. Pokoknya kalau sampai merasa flu Pak, jangan ke masjid. Merasa tidak enak badan, jangan ke masjid. Insya Allah itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian berobat, minum jeruk lemonnya Pak ya, makan yang banyak, istirahat, berjemur ya. Kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua itu akan menghapus dosa-dosa kita jemaah sekalian. Ma asaba lil mu'min, saya mengulangi lagi hadis nomor berapa itu, nomor 4-nya ya. Pada bab ini, ma asaba lil mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin wa huznin wa adha hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu lahu min khatayahu, wa fi riwayah hatta yalqa Allah ma alaihi khati'ah.
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa bagi seorang mukmin musibah apa? Musibah yang namanya capeknya hidup, sakit, kegundahan, kegelisahan, kegalauan, kesedihan, gangguan, sampai juga duri yang akan menusuk tangan dan kaki seorang mukmin. Itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Sampai nanti sampean berjumpa dengan Allah ketika meninggal dunia, tidak ada satu dosa pun kita bawa nanti. Insya Allah semua dosa kita akan diampuni kalau kita sabar menghadapi semua itu. Nah saudara, izinkan saya menyampaikan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, sahabat Anas menyampaikan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira, masyaallah, ajjala lahu al-'uquba fid dunya. Subhanallah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, coba lihat jemaah sekalian. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, ajjalallahu lahul 'uquba fid dunya. Allah mempercepat memberikan tegurannya, ukubahnya, ya. Apakah itu berbentuk penyakit? Apakah itu berbentuk, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan, alam yang kurang bersahabat, bisnis yang bermasalah, ya, dan ujian-ujian yang lain itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kepada kita. Kalau Allah cinta sama kita, Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah menginginkan keburukan menimpa kepada hambanya, ya Allah, amsaka anahu bi dzambihi, dosa-dosa yang dia perbuat dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dieksekusi, Pak. Dia tiap malam lihat YouTube, film-film tidak karuan, ya, suka berbohong, suka menggunjing orang, ya, korupsi di kantornya, kemudian zina, dan itu subhanallah dibiarkan oleh Allah, tidak dieksekusi. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Hati-hati loh. Nanti eksekusi Allah itu, teguran Allah, ancaman Allah akan diberikan pada hari kiamat. Ini kalau dalam bahasa tazkiyah itu namanya istidraj. Ya, sengaja dibiarkan bermaksiat, makan haram dibiarkan, dan tidak sakit, bahkan semakin sehat, Pak. Kayak Fir'aun. Ya, itu Fir'aun katanya jemaah sekalian, semasa hidupnya sampai mati tidak pernah sakit, Pak. Tidak pernah flu, apalagi kena Omikron, Pak. Tidak pernah itu. Fir'aun begitu sehat terus, lancar, bahkan jadi penguasa. Karena merasa tidak pernah sakit, semakin cerdas, semakin gagah, sampai membusungkan badannya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Bayangkan. Jemaah sekalian, nah ini yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Jadi perlu evaluasi, Pak. Makanya ulama-ulama salaf kita terdahulu ketika hidup ini tidak ada tantangan, tidak ada masalah, ya Allah, walaupun tidak boleh jadi masalah, Pak, ya. Tidak boleh nyari masalah dan tidak boleh berharap akan mendapatkan masalah. Tapi ketika ada masalah, ayo kita berselancar dengan masalah itu. Nikmati. Ini cara Allah untuk apa? Menghapus dosa-dosa saya, menghapus dosa-dosa kita, sehingga nanti berjumpa dengan Allah kita tidak punya dosa. Memang yang paling berat, Bapak, ketika ujian itu menimpa masalah keluarga, ya. Masalah keluarga, Pak. Masalah istri, masalah orang tua, masalah mertua, masalah kakak, adik. Ini ujian. Salah faham dengan kita, tersinggung, ujian. Bisa enggak sampean sabar, tenang, mengelola itu jemaah sekalian. Jadi ketika ada kesalahpahaman dengan tetangga, kesalahpahaman dengan famili dekat, tersenyumlah, Pak. Ini cara Allah untuk saya berpikir keras dengan penuh kesabaran bagaimana saya bisa menyambung lagi tali silaturahim ini. Yang paling berat nanti masalah anak, Pak. Masalah anak. Ini kadang tidak bisa berpikir logis lagi kita ini, Pak. Hanya bisa bergantung kepada
Allah Subhanahu wa taala. Hai kita berdoa Pak ya. Mumpung kita lagi ingat seperti ini, doakan mudah-mudahan anak kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Anak ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini satu sisi nikmat, tapi di sisi yang lain ujian terberat bagi kita. Terlalu banyak ayat-ayat Allah berbicara seperti itu kepada kita. Tapi kita tidak boleh putus asa. Allah ketika ngasih ujian anak, ujian mantu, ujian cucu, Pak, ujian orang tua ke atas, ujian mertua yang salah paham dengan kita. Hadapi. Dan tidak perlu sampean cerita sama orang, tutup rapat-rapat, keluarkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika nanti ngasih masalah sama kita seperti itu, Allah faham betul kita sanggup memikulnya, Pak. Kalau tidak sanggup, Allah zalim kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bahasa Allah cukup jelas bagi kita. Hadapi jemaah sekalian. Terutama masalah anak sakit, anak kecelakaan, dalam tanda petik anak ada penyimpangan akhlak. Hadapi, Pak. Allah menitip kepada kita, Allah faham betul kita sanggup menghadapi semua itu. Dan tidak perlu cerita pada siapapun pula, tangisi saja Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah mudah-mudahan mereka dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dalam inayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua anak cucu kita menjadi qurratu ain dalam kehidupan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, yang repot anaknya narkoba. Anaknya berani pada kita, tapi kita juga merasa enteng, tidak merasa beban. Narkoba, nanti kita polisinya kasih duit keluar lagi. Ini adalah bentuk-bentuk ketidaksabaran jemaah sekalian. Hati-hati Bapak, hati-hati. Hadapi semua itu. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika ada masalah seperti itu, tegar kita, Pak. Dan tidak perlu cerita sana cerita sini. Tutup rapat-rapat. Masalah kita di kantor, masalah apa saja jemaah sekalian. Kita punya Allah yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Kemudian Nabi mengatakan, wa qala Nabi inna idzamil jaza ma'idzamil bala. Tolong ya, kata Nabi, sesungguhnya besarnya pahala nanti akan Allah berikan kepada kita itu berbanding lurus dengan besarnya ujian juga. Saya ulangi lagi. Inna idzamil jaza, sesungguhnya besarnya pahala, besarnya ganjaran yang Allah siapkan buat kita itu berbanding lurus dengan besarnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mencintai hambanya, mencintai satu kaum, Allah ngasih ujian pada kaum itu. Faman radiya falahur ridha. Kalau dia ridha, dia akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ridha, Pak, menerima semua kenyataan yang pahit-pahit dalam hidup ini. Dan dia mengucapkan raditu billahi rabba. Aku ridha dengan ketentuan Allah ini. Allah yang mengatur kehidupan saya. Allah yang kemudian mengatur takdir saya. Allah yang menakar rizki saya, mengambil rizki saya. Ridha betul jemaah sekalian. Ya, faman radiya, barang siapa ridha dengan ketentuan Allah, dia akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi na'udzubillah, wa man sakhita falahu sukht. Kalau orang itu menggelepar, ya, marah-marah, ngamuan, ya, tidak siap menerima ketentuan ini, maka siap-siap orang itu akan mendapatkan murkanya Allah juga jemaah sekalian. Jadi capek, Pak. Sampai sudah mendapatkan ujian, ngamuk lagi, Pak. Tidak menyelesaikan masalah dan mendapatkan ancamannya Allah juga, karena kesampean seakan-akan kita ini seakan-akan tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini saya enak Pak berbicara. Enak saya menggambarkan. Ayo Pak, hadapi semua ini. Bukti kalau kita siap menghadapi semua itu, buktinya kata para ulama, sampai tidak mau banyak cerita sama siapapun pula. Tapi menceritakan semua masalah-masalah ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Pak, ada jalan keluar bagi kita. Inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi oleh Allah, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu pasti nanti ada apa? Kemudian tidak selamanya Pak sulit itu tidak Pak. Tidak selamanya. Dan kalau dihitung-hitung dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sepertinya lebih banyak nikmatnya Pak daripada masalah yang kita hadapi. Memang manusia ini khuliqal insanu halu'a wa idza massahu syarru jazua. Manusia ini memang diciptakan memang suka berkeluh kesah jemaah sekalian. Ya, menggelepar, suka tidak siap menerima kenyataan jemaah sekalian. Monggo jemaah sekalian, sadari kita sedang membahas masalah bab kesabaran. Kesimpulan dari hadis ini, Allah kalau menginginkan kebaikan kepada kita, setiap kita punya masalah langsung dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ada dosa, ada kesalahan, ajjalallahu uquba fid dunya. Di dunia Pak langsung diselesaikan oleh Allah. Jadi begini, setiap ada problem tolong tanyakan pada diri kita jemaah sekalian. Pasti ada dosa yang kita perbuat. Ada kesalahan, ada maksiat yang kita nikmati dan kita lupa untuk istighfar dan bertobat kepada Allah. Langsung ditegur oleh Allah di dunia, tidak di akhirat lagi jemaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang ke-20 ini kisah suami istri Pak yang kehilangan anaknya meninggal dunia. Ini saya perhatikan hampir semua ulama ketika mengangkat bab sabar ini selalu diangkat kisah ini. Kisah tentang Abu Talhah dengan istrinya Ummu Sulaim. Dua orang ini jemaah sekalian dikenal Pak Ibu keluarga yang sangat romantis. Terutama istrinya Ummu Sulaim ini. Penyabar luar biasa. Penyabar tapi juga bisa membahagiakan sang suami, ya. Dan sekali waktu kharaja Abu Talha, ya, wa kana ibnan lahu yashtaki. Sekali waktu Abu Talha ini keluar karena dipanggil jihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Sementara anaknya sedang sakit dan sakitnya serius. Sakitnya apa? Serius, sakit keras Pak jemaah sekalian kalau bahasa sekarang ini. Mungkin kayak demam berdarah Pak menimpa pada anaknya. Panas, demam luar biasa. Dia bingung. Dia bingung, mundar-mandir Pak di rumahnya itu. Satu sisi ada kemuliaan panggilan jihad bersama Rasulullah. Satu sisi di depan mata ada anak yang harus dia kawal. Panas luar biasa. Subhanallah jemaah sekalian. Abu Talha bingung, kemudian ibunya mengatakan, kalau antum baca hadisnya panjang, saya ngambil singkatnya saja. Sang istri mengatakan, sudah ikuti Rasulullah. Aku ibunya yang lebih faham untuk mengurus anak ini. Kau ikut saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang Pak sang suami ini jemaah sekalian, karena ditenangkan oleh istri yang luar biasa sabarnya, siap untuk menghadapi anak yang sedang sakaratil maut seperti itu, panas luar biasa. Begitu berangkat Abu Talha, berangkat pagi Pak ya. Sore faqubid as-sabi. Anak itu meninggal dunia. Terima kasih. Anak itu meninggal dunia. Mati Pak. Ya apa? Dan subhanallah, perang juga tidak terlalu lama Pak. 1 hari balik lagi. Rupanya manuver yang diatur oleh Rasulullah, musuh jadi apa? Jadi mundur sehingga para sahabat balik lagi ke Madinah. Subhanallah, falamma raja Abu Talha. Kemudian Abu Talha balik ke rumahnya untuk melihat, pengen cepat-cepat Pak, bagaimana kondisi anak. Ini si Ummu Sulaim Pak mewarnai seluruh keluarganya. Allahu Akbar. Pada mertuanya mengatakan kepada ipar-iparnya, mengatakan pada tetangga kanan kiri, jangan cerita tentang kematian anak saya. Coba lihat ibu, terutama ibu-ibu di belakang ini.
Jangan cerita tentang kematian anak saya. Hatta akhbartuhu biwafatihi. Izinkan aku yang menyampaikan kematian anakku ini. Jadi anak ini Pak ada di kamar sebelah. Jenazahnya jemaah sekalian. Kemudian datang sang suami ini. Fatasanna'at wa tazayyanat. Kemudian Ummu Sulaim katanya jemaah sekalian, dia berdandan, bersolek, menyambut suami yang baru datang dari bepergian perang bersama Rasulullah untuk menghibur dia, menyenangkan dia. Ya, dia katakan, "Ma fa'ala ibni, bagaimana kondisi anakku?" Qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, ibunya ini, Ummu Sawi, "Askan makan." Askan makana. Lebih tenang sekarang. Anakmu lebih tenang. Memang sudah dipanggil Pak oleh Allah, lebih tenang memang. Anaknya sekarang sudah enggak panas-panas lagi, lebih tenang sekarang. Itu ada di kamar sebelah tadi. Disiapkan Pak makanan. Mungkin kalau sekarang Pak disiapkan rawonnya, ya, disiapkan gulenya, disiapkan krengsengannya. Kalau orang Arab Pak mungkin disiapkan nasi mandinya, ya, dengan kambingnya segala macam sudah disiapkan, makan puas, disiapkan jusnya, teh panasnya, kopinya segala macam. Setelah itu dihibur. Mohon maaf jemaah sekalian, ini masjid, tapi saya harus berbicara apa adanya. Hatta asaba minha. Sampai mohon maaf Abu Talha ini Pak bermesraan dengan istrinya ini sampai kemudian terjadi hubungan suami istri. Malam itu juga jemaah sekalian. Jenazah ada di sebelah situ. Falamma faragha qala. Setelah selesai berhubungan suami istri, dipegang-pegang Pak dadanya Abu Talha ini sama istrinya ini Pak Ummu Sulaim. Dia katakan, Afara'aita ya Abu Talha law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum. Bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang pinjam pembantunya orang lain karena kita butuh, nah kemudian atau kita lah meminjam pembantunya orang lain karena kita butuh. Setelah selesai kebutuhan kita, yang punya pembantu ini minta lagi, mana kembalikan pembantu saya, boleh enggak saya tahan pembantu ini? Ya enggak boleh dong, namanya kita minjam, kata dia gitu. Itu bukan milik kita, miliknya dia, kembalikan pada dia, kata. Nyambung Pak, dia ngasih ilustrasi seperti itu kepada suaminya gitu. Qalat sahih, benar? Ya, la, kembalikan. Kemudian dilihat Pak, dipegang dada sang suami ini oleh sang istri ini. Fahtasib ibnak. Benar? Ya. Sabar ya, sabar. Kalau bahasa Arab orang mengatakan fahtasib Pak, anakmu ini sudah dipanggil oleh Allah, kau harus menunjukkan kesabaran yang ekstra. Makanya Nabi ketika melihat orang Pak, fasbir wahtasib. Orang kalau melihat orang banyak sedih, sabar dan berpengharapannya kepada Allah. Berpengharapanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahtasib ibnak. Ayo tunjukkan kesabaranmu. Anakmu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di kamar sebelah gitu. Ya Allah. Bangkit langsung Pak sang suami jamaah sekalian. Padahal baru saja bermesraan, terjadi hubungan suami istri seperti itu, langsung bangkit. Ghadibah. Dan dia murka betul. Marah betul jamaah sekalian gitu. Qala tariktini hatta idza talattakhtu thumma akhbirtini bi ibni. Bisa-bisanya engkau berbuat seperti ini setelah aku berhasil menumpahkan nutfahku kepadamu, berhubungan seperti ini kau ceritakan tentang kematian anakku. Wallahi ini enggak masuk akal, kata dia. Enggak masuk akal ini, kata suaminya. Fantalaqa hatta ata Rasulullah SAW. Kemudian dia mandi Pak, sang suami Pak mandi besar. Langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu bima kan, menceritakan Pak kejadian yang terjadi malam itu juga kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Nabi Pak tidak menyalahkan Ummu Sulaim. Nabi justru tersenyum Pak. Apa kata Nabi? A'aristal laila?
ente tadi malam jadi manten baru ya katanya. Terus Pak keluar doa Nabi. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi engkau berdua. Apa yang terjadi tadi malam itu. Nyambung Pak. Hubungan itu berdoa, dikasih doa barakah oleh Allah Subhanahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dia bingung Pak. Nabi tersenyum. Tersenyum kenapa? Karena kagum bagaimana ngelihat ketegaran sang istri. Mau apa lagi? Ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian. Mungkin kalau sekarang Pak kita katakan ini gatel nih perempuan ini. Ini perempuan enggak tahu diri ini. Jenazah masih ada. Kok bisa-bisanya berbuat seperti itu? Ini ketegaran yang luar biasa, Pak. Subhanallah, sejak saat itu ma'asyal muslimin, ini mohon maaf sebagai seorang laki-laki Pak, tidak bisa lagi Pak. Di satu sisi dia diikat dengan doanya Rasulullah SAW, merasa bangga, dan Nabi juga tersenyum akan kejadian pada malam itu. Tapi sejak itu Abu Talha Pak tidak berani lagi menyentuh Muslim jamaah sekalian. Tapi hidup biasa Pak, dan hamil jamaah sekalian. Hamil Pak, berarti kehamilan itu kejadian malam itu jamaah sekalian gitu. Allahu Akbar. Ikhwatal iman jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fawulidat ulaman. Maka berlangsung waktu, berjalan waktu demi waktu, bulan demi bulan, masa usianya 9 bulan, ibu ini Ummu Sulaim, maka saatnya untuk apa? Melahirkan. Lahirlah Pak anak laki-laki. Qala li Abu Talha, ahmilhu hatta ta'ti bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'hu tamarat. Kemudian sebelum disentuh, sebelum kita apa-apakan, ayo kita temui Rasulullah, bawa bayi ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa Pak oleh Ummu Sulaim dan suaminya Abu Talha menemui Rasulullah, dan Nabi nanya, engkau bawa kurma? Bawa. Maka diambil sama Nabi kurma itu, min fihi faja'alaha fi sibi, kemudian dikunyah sama Nabi kurma itu jamaah sekalian. Dihalus, tidak telan sama Nabi Pak. Kemudian dikeluarkan sama Nabi, dihalus-haluskan, kemudian dimasukkan ke mulut sang bayi. Ini namanya kalau dalam bahasa fiqh sabi itu Pak, namanya tahnik. Pernah dengar jamaah sekalian? Itu bayi jamaah sekalian, begitu lahir seharusnya Pak, sebelum menyentuh air susu ibunya, sampean ambilkan kurma. Kurma dibuat halus. Ya, kalau kemudian orang tuanya itu bersih, giginya tidak ada lubangnya, ya, itu dikunyah Pak. Dikunyah. Ya, ini kunyahan Nabi. Sementara kita kan tidak ada Nabi Pak ya. Kalau kunyahan Nabi itu Pak, sak liur-liurnya, sak ludah-ludahnya itu bermanfaat buat kita semua jamaah sekalian. Semua kita ingin. Dikunyah kemudian sama Nabi digosok-gosokkan. Ya, kurmanya diambil begini, kemudian digosok-gosokkan. Kalian lihat, saya Pak paling hobi. Setiap ada anak lahir saya sering diundang jamaah sekalian. Hari pertama mengundang saya, kemudian saya cuci tangan Pak, kemudian saya kasih alkohol apa namanya sanitizer, saya bersih betul, saya cuci lagi, kemudian saya sentuhkan kuku, saya potong semuanya, jangan sampai ada satupun kotoran di tangan saya. Kemudian saya gosok-gosokkan. Itu bayi Pak ngemut jemaah sekalian. Itu banyak lendir Pak di mana? Di langit-langit mulut sang bayi itu. Samping gusi sebelah kanan, sebelah kiri, gusi-gusi semua saya bersihkan di bawah lidahnya itu. Subhanallah. Itu nanti bayi Pak lebih semangat lagi untuk mengambil air susu ibunya jemaah sekalian. Untuk meminum air susu ibunya lebih mudah, dan biasanya itu tidak kena penyakit ini Pak, penyakit kadang memutih, banyak putih. Kalau kita pakai tahnik itu luar biasa ini. Saya baca kitabnya ini Pak tentang I'jaz An-Nabawi, mukjizatnya tentang hadis-hadis Nabi SAW di bab yang satu ini jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka digerak-gerakkan seperti itu, summa hannakahu, dinamakan tahnik, wasammahu Abdullah, dikasih nama Abdullah. Sampeyan tahu Bapak Ibu, Abdullah ini jamaah sekalian,
Sebentar. Abdullah ini jemaah sekalian lahir, besar, kemudian nikah Pak. Nikah dengan seorang wanita juga. Yang wanita itu katanya jemaah sekalian sempat pula ketika ditawarkan sama ibunya untuk menjual susu supaya dicampur dengan air, dia tidak mau. Ya, ini bab sidik, nanti kita akan bahas jemaah sekalian. Ya Ummah, tidak boleh seperti ini. Dan kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Amirul Mukminin juga melarang seperti ini. Sayyidina Umar juga melarang. Sekarang tidak ada Rasulullah, tidak ada Amirul Mukminin, campur saja sudah. Kalau tidak ada mereka, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian Pak dinikahkan. Lahir Pak dari anak ini jemaah sekalian 10 tabi'in, anak dari anak ini jemaah sekalian, anaknya Ummu Sulaim ini Pak, semuanya menjadi penghafal Al-Qur'an dan jadi ulama-ulama pada masanya jemaah sekalian. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kesabaran. Ya, kesabaran yang dimiliki oleh seorang wanita. Ibu, yang ngasih anak sama kita juga Allah. Ya. Ini nutfah yang kita laki-laki tumpahkan ke rahim istri kita, dari ratusan ribu sel itu terbuang tinggal satu, itu juga pilihan Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah panjangkan umurnya sampai adzalil umur, macam kita sekarang ini jamaah sekalian, kita kan nutfah dari orang tua kita. Ada yang sampai berumur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dan kita bersyukur berarti Allah percaya sama kita untuk memakmurkan dunia. Tapi juga kadang-kadang dipanggil oleh Allah ketika masih kecil. Allah yang punya kehendak, Allah yang memiliki, Allah yang ngambil, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mudah saya ucapkan. Saya sering memberikan nasihat kepada ibu-ibu. Aduh Ustaz, sakitnya belum hilang Ustaz. Bisa dibayangkan Pak. Padahal ketika dia tidak berbicara seperti itu, dia tenang. Itu deposito ibu, ya, deposito kita sebagai orang tua di akhirat nanti. Kalau sampean lihat Pak dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ketika sampean sabar menghadapi anak ketika dipanggil oleh Allah, kemudian sampean istirja mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang punya, Allah yang mengambil, ya kita kembalikan kepada Allah dengan tenang, tegar. Tak berpikir macam-macam, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Pak, mereka di surga itu akan dijadikan pemuda-pemuda surga jemaah sekalian. Saya ketika baca hadis itu jemaah sekalian, sampai Nabi juga tersenyum Pak. Nanti anak itu akan menarik bajumu kata Nabi. Ini bajunya Pak. Jadi Nabi kebetulan duduk dengan para sahabat di sini Pak. Baju sahabat ditarik sama Nabi. Sebagaimana aku menarik bajumu saat ini. Untuk apa? Ditarik oleh anaknya, mendapatkan syafaat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya apa? Orang tuanya sabar. Tapi kalau kita tidak sabar, ya, saya operasi, sesar lagi, habis berapa belas juta itu, tiba-tiba mati begitu saja. Saya akan tuntut dokternya. Waduh, repot ini Pak. Tidak ada kesabaran. Jamaah sekalian, kembalikan pada Allah SWT. Selama sampean maksimal, dan dokter tidak ada Pak, dokter sengaja ingin mencelakakan anak kita, tidak ada Pak. Sejahat-jahatnya dokter tidak ada jamaah sekalian. Tidak ada Pak. Makanya sudah takdir Allah, kemudian dipegang oleh beliau, gagal operasinya dan lain sebagainya. Kembalikan pada Allah SWT. Atau masuk rumah sakit Pak, anak sudah besar, lucu-lucunya umur 3 tahun, 4 tahun, sedang asik-asiknya berbicara dengan kita, tiba-tiba kena demam berdarah, kurang cepat penanganannya, meninggal Pak. Rumah sakitnya dituntut. Lihat apa? Nah, ikhwatal iman, hati-hati Pak di bab seperti ini. Ayo kembalikan semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa Pak. Insyaallah sampai berdoa sabar begitu jamaah sekalian, itu anak Pak menarik sampean nanti di surganya Allah. Baju yang sampean pakai nanti Pak ketika menuju Allah Subhanahu wa taala ditarik oleh anak itu Pak. Di sini Pak, bahkan ketika masuk surga Pak, dilihat sama anak, tidak pantas ayahku di sini, cocoknya bersama Rasulullah, ditarik pula Pak. Di sini Pak, di sini Umi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekali lagi sabar menghadapi kenyataan meninggalnya dari keluarga kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ketegaran Ummu Sulaim dan suaminya tentunya juga Pak. Ya, walaupun suaminya sempat marah,
Karena ya marahnya tersinggung Pak. Kenapa harus berbuat seperti itu dulu gitu. Niatnya Pak supaya dia tegar, siap menghadapi kenyataan. Ya sudahlah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang kita gambarkan tadi. Saudara, Abu Hurairah mengatakan di hadis nomor 21-nya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa asy-syadidu bis-sur'ati innama asy-syadidu alladhi yamlik nafsahu indal ghadabi, muttafaqun alaih. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang terbiasa menang dalam gulat Pak. Badannya gagah, berotot, ya, bukan itu orang yang kuat. Ya kayak Mike Tyson Pak, itu bukan orang kuat. Untung sekarang sudah mendapatkan hidayah Pak ya. Dulu kurang ngelihat itu Pak, rasanya tidak ada tandingannya lagi jamaah sekalian. Tapi ya itulah Pak, tidak kuat gigit musuhnya, gigit telinga musuhnya, lawannya jamaah sekalian. Mukul orang biasa, suka berantem di bar dan lain sebagainya, nggak bisa mengendalikan dirinya. Orang kuat itu kata Nabi, innamas syadid alladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Itulah orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat dia sedang apa? Sedang marah. Ini tidak gampang Pak. Jadi ukuran sambian untuk lihat sabar tidak bagaimana ketika marah Pak. Dan tolong praktekkan ini di rumah. Ya, praktekkan ini di mana? Di rumah Pak. Ketika mau marah sama istri Pak, tahan. Sambian tenang, kalau perlu wudhu dulu Pak. Cari bahasa-bahasa yang pas. Supaya marah kita ini Pak tersalurkan, bisa menyentuh perasaannya dia gitu. Gak gampang ini Pak. Ibu juga begitu. Ketika marah sama suami, gak dipertontonkan sama anak Pak. Ibu, tahan. Ini bagaimana pula figur dari anak-anak saya. Saya tidak boleh menunjukkan emosi saya pada suami gitu. Mau marah sama anak juga begitu. Ini sebenarnya rumah ini Pak. Rumah ini adalah ladang bagi kita untuk beramal saleh dan melatih kesabaran kita ma'asyar muslimin. Betul. Sabar untuk mendidik mereka, anak-anak kita ini salat tepat waktu. Sabar. Duduk dengan mereka, ngaji bersama. Aduh, ini ngaji Pak. Ini kalau tidak ada kesabaran. Kadang-kadang saya biarkan Pak anak saya itu ngaji dulu. Kakinya ngelonjor. Kadang nyender Pak, kadang tidur di paha saya, megang Quran. Saya biarkan dulu. Sebab kalau nasihati Pak, mereka nggak nyambung juga dinasihati Pak. Nggak nyambung Pak. Orang ngaji itu ngadep ke kiblat. Itu untuk orang tua Pak. Itu untuk orang tua jamaah sekalian, ngadep ke kiblat, pakai baju yang bagus. Kemudian ini kita sedang berdialog dengan Allah. Nggak ngomong-ngomong nggak nyambung tuh Pak. Nggak nyambung. Biarkan saja. Kadang ngelonjor kakinya. Nanti kalau sudah dewasa, Pak, baru kita enak ngomongnya. Ini kalau tidak sabar jamaah sekalian. So kalau sampean marah, ngadep Allah kayak gitu. Bagaimana mau pintar gitu? Itu Pak yang direkam oleh anak, Pak. Marahnya dulu Pak, bukan omongan kita jamaah sekalian gitu. Dan anak faham jamaah sekalian. Mana marah karena Allah dan marah karena emosi kita, itu paham jamaah sekalian. Ayo Pak, hati-hati dengan marah ini. Mengendalikan diri. Orang yang cerdas, orang yang kuat itu orang yang ketika dia mau menumpahkan emosinya, tenang. Tidak mudah diprovokasi. Ada kan, apalagi kita nih para ustadz jamaah sekalian. Kadang dikompori Pak. Untuk diadu domba dengan ustadz yang lain jamaah sekalian. Itu makanan saya tiap hari itu Pak. Udah macam-macam. Saya senyum aja. Terus orang ini datang ke sini mau apa? Tujuannya apa? Saya senyum aja. Oh ya, terima kasih. Kirim salam saya bilang gitu. Tidak perlu jawab Pak. Ketika kita jawab Pak, dikemas lagi jawaban kita. Cari ini Ustadz Rehim. Waduh. Ini jadi panjang lagi Pak. Ini hati-hati kita menghadapi suasana seperti itu. Nah ikhwatul iman, paling tidak Pak, ayo kita di rumah buktikan. Termasuk juga di antara kita takmir, hati-hati takmir Pak. Takmir masjid harus ekstra sabar. Menghadapi jamaah, karakternya juga beda-beda. Kulturnya juga beda-beda. Maunya juga beda-beda. Kadang-kadang Pak yang banyak mau jarang ke masjid juga Pak. Mengkritisi terus tapi tidak pernah ke masjid. Bagaimana sampean sabar Pak? Minimal kita terimalah. Insya Allah kritiknya bagus Pak. Cuma kebetulan dia tidak ke masjid. Tidak perlu komentar Pak. Siapa tahu dengan omongan dia sampean respon, dia kemudian mau ke masjid Pak. Ini kalau tidak sabar, susah jamaah sekalian.
macam-macam. Ini ujian saya sekarang Pak, di masjid saya anak kecil Pak. Enggak tahu. Dalam 6 bulan ini Pak, anak kecil datang. Dari masjid Mujahidin datang semua Pak. Karena mungkin di masjid ada AC segala macam, karpetnya juga tebel. Wah, itu tiap saat ganggu Pak. Ya apa caranya ini? Bagaimana? Saya tidak perlu marah-marah Pak. Bayangkan saya khutbah Jumat Pak. Saya pribadi khutbah Jumat. Jalan Pak. Ya apa? Tidak pernah Pak sejarah. 13 tahun saya masih tidak pernah kejadian seperti ini. Dalam 6 bulan terakhir ini Pak. Saya kumpulkan takmir. Saya bilang Alhamdulillah. Banyak anak kecil sekarang ke masjid. Daripada cangkruan di mana? Di PlayStation, di kafe atau ke masjid. Saya berharap antum punya cara, ya, punya kanal. Saya bilang bagaimana untuk mengawal mereka semua gitu. Saya berharap jangan sampai bapak-bapak ini bisa mundur Pak, tidak ke masjid saya gara-gara anak kecil ini. Ini tantangan Pak. Kan banyak orang tua kan kita tidak bisa Pak. Kemudian orang tua ini kan mohon maaf Pak. Semakin tua kita kan pengen khusyuk Pak ya. Halo. Sudahlah sampai merasakan semua Pak. Tidak pengen terganggu. Ada orang teriak terganggu kita khusyuk kita. Ini saya sanggup saya ke akhir kok diganggu gitu. Iya kan? Saya juga menghargai itu jemaah. Saya memahami Pak. Karena kita sudah sedang labil-labilnya saat ini Pak. Pingin betul kita ini diperhatikan sama mantu, sama anak. Semua kita punya perasaan begitu. Terus ada anak kecil Pak, ganggu. Ya apa ini? Satu sisi orang tua ini kemudian ini kita kawal betul. Ini akhir hidupnya jemaah sekalian. Saya bilang sama Ta'amir, ayo kawal anak-anak kita ini. Adik-adik kita ini. Ini pengganti kita di masa yang akan datang. Ini mau ke masjid sudah bagus saya bilang gitu. Tarik-tarikan Pak. Dan wis. Ini kalau kita tidak sabar Pak. Habis Pak. Akhirnya anak Pak ketika sampean marah terekam di sini. Masjid tempatnya orang marah Pak. Setiap dia masuk ke masjid mikir Pak. Tidak mau lagi. Akhirnya iktikafnya di mana? Di lapangan futsal Pak. Iktikafnya di pasar Pak, di pinggir-pinggir jalan Pak. Wis semakin gak karuan. Mau ke masjid sudah bagus saya bilang ini. Tinggal antum cari kanalnya bagaimana. Sibukkan. Sekarang Pak dikasih rompi mereka Pak. Jadi panitia jaga sandal, jadi kasih pekerjaan Pak. Dia rupanya semakin begitu kan mereka semakin senang Pak. Walaupun nanti begitu dibuka keluar lagi aslinya jemaah sekarang gitu. Tidak apa-apa. Butuh kesabaran. Itu proses Pak. Saya mengatakan, ya Allah, ini dibandingkan dengan saya waktu kecil tidak ada apa-apanya, lebih nakal saya bilang gitu. Ayo kita kembali Pak dengan masa-masa dulu kita. Bagaimana kita punya pengalaman nakal seperti itu. Kadang-kadang anak itu butuh perhatian saja jemaah sekalian. Butuh perhatian. Nah saudara, ayo bab-bab seperti ini, takmir khususnya Pak, harus ekstra sabar. Jamaahnya beda-beda loh ya. Kemauannya juga beda-beda. Masing-masing jamaah pengen ustadz yang berbeda-beda juga. Ya kan? Tolong dong undang ustadz ini gitu. Ketika nggak direspon, nggak ke masjid Pak gitu. Itu biasa jamaah sekalian. Antum harus bisa peka. Takmir harus peka. Sambut terus, berdialog terus dengan jamaah sampai kemudian merasa masjid ini adalah rumah kita bersama-sama untuk memakmurkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran dalam hidup ini. Sabar menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar pula menerima kenyataan-kenyataan pahit akan takdir Allah akan menimpa kepada kita semua. Dan yakinlah Pak, takdir Allah tidak baik itu cara Allah sedang mencintai kita. Allah sedang ingin memberikan kebaikan kepada kita. Allah ingin semua dosa-dosa kita ini akan terhapus dan kita masuk surga insyaallah. Tidak ada satu dosa pun yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an وأكرمنا بالقرآن واهدنا بالقرآن وسدد لنا بالقرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا اغفر لنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء
wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.